Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan rambut yang kondisinya seperti ini dan dia meminta untuk dirapihkan saja selayaknya anak sekolah teman-teman. Dan ini before-nya, ini after-nya teman-teman. Bagaimana cara mengeksekusinya? Tonton terus videonya sampai selesai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di channel Hans Barber, channel yang membahas seputar tutorial dan cara-cara mencukur rambut untuk pemula teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini atau yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk diberikan tombol subscribe, like, dan share-nya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk video terbarunya dari kita teman-teman. Nah, kita langsung saja bahas videonya teman-teman. Untuk di awal seperti biasa teman-teman, di sini saya langsung menggunakan guard nomor 2 teman-teman. Dengan tuasnya itu langsung saya close. Untuk ketinggiannya saya di sini tinggi teman-teman karena dia meminta untuk rapih anak sekolah teman-teman. Jadi identik dengan anak sekolah itu bagian samping itu pendek, tapi bagian atasnya itu dipendekin tapi nggak terlalu pendek teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Oleh karena itu langsung kita tinggikan saja bagian samping, bagian belakang menggunakan guard nomor 2 terlebih dahulu di sini teman-teman. Terlihat teman-teman bahwasannya tekstur rambutnya ini agak ikal sedikit teman-teman dengan tekstur yang kering dan ngembang seperti itu teman-teman. Dan setelah memakai guard nomor 2, kita langsung ke bagian guideline-nya teman-teman, atau membuat garis batasnya teman-teman. Untuk tekstur rambut yang seperti ini, bagian guideline-nya kita buat agak bawah sedikit dari biasanya teman-teman. Biasanya kalau kita cukuran itu tinggi, itu saya membuat guideline-nya di tengah-tengah teman-teman. Tetapi untuk tekstur rambut yang seperti ini, yang ikal agak ngembang kering seperti ini teman-teman, itu saya bawahkan sedikit bagian guideline-nya teman-teman. Kenapa? Karena nanti di bagian tempat gradasinya itu dia lebih terlihat teman-teman. Kalau kita ambil di bagian tengah-tengah seperti biasa antara atas dan bawah, itu nanti bagian gradasinya itu bakal terlihat sedikit sekali teman-teman. Oleh karena itu di sini saya menggunakan guideline itu agak bawah sedikit dari biasanya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya setelah membuat guideline, di sini saya langsung menggunakan guard 0,5 teman-teman. Jadi di sini saya urutkan dari bagian guideline-nya ke atas teman-teman. Biasanya saya dari atas ke bawah, sekarang saya dari bawah ke atas teman-teman. Jadi agar kita bisa belajar bagaimana mencukur dari membuat gradasi itu dari bawah ke atas dan atas ke bawah itu bisa semua teman-teman. Jadi nggak satu teknik kita bisa, tetapi bisa dua-duanya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk pengambilan di guard 0,5 ini kira-kiranya itu sekitar 1 jari saja teman-teman. 1 jari saja. Jadi di atas guideline-nya itu 1 jari saja teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya di sini saya menggunakan guard nomor 1 close teman-teman. Jadi saya urutkan dari bawah memang. Jadi kalau kita dari bawah itu positif kita menggunakan tuas close teman-teman. Tapi kalau kita dari atas itu kita open terlebih dahulu baru kita close teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Di sini saya close. Pengambilannya seperti tadi teman-teman, sekitar 1 jari dari bagian guard 0,5 tadi teman-teman. 1 jari. Kita warnanya itu kita samakan terlebih dahulu teman-teman di guard nomor 1 close ini. Kalau belum sama warnanya kita belum pindah teman-teman. Kenapa? Karena kalau warnanya belum sama di guard nomor 1 itu nanti akan menyulitkan kita untuk langkah selanjutnya teman-teman. Jadi kita balik lagi ke bawah. Padahal yang di bawah tadi kita sudah buat menggunakan guard nomor 1 teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk bagian atasnya sedikit itu tuasnya langsung saya open teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi urutannya dari bagian bawah guideline-nya itu guard 0,5 close, terus atasnya sedikit itu guard 1 close, terus atasnya sedikit lagi itu guard 1 open, terus bagian paling atas yaitu guard nomor 2 close tadi teman-teman. Jadi strukturnya seperti itu teman-teman kalau kita mencukur dari bagian bawah teman-teman.
Masih menggunakan guard nomor 1. Pokoknya kita haluskan, kita samakan warnanya di guard nomor 1 ini teman-teman. Karena di guard nomor 1 inilah gradasinya itu terbentuk. Terlihat bahwasannya sudah mulai memudar teman-teman. Gradasinya sudah mulai terlihat. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang tidak saya perlihatkan banget teman-teman, karena tekniknya memang sama saja teman-teman. Yang penting di sini kita paham bagaimana cara membuat gradasinya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya, untuk bagian paling atas supaya hasilnya itu lebih manis teman-teman, lebih jos, lebih connect, yaitu di sini kita gunakan teknik overcomb teman-teman. Jadi teknik overcomb seperti ini, saya menggunakan clipper saja tanpa guard, dengan tuasnya itu saya close teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru mau mendalami lagi tentang teknik overcomb, teman-teman silakan tonton videonya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi teman-teman. Jadi di situ sudah saya bahas detail tentang teknik overcomb. Jadi teman-teman bisa lihat di sana lah tentang penjelasannya. Videonya nggak lama teman-teman, sekitar 5 atau 6 menit saja, karena saya memang khusus membahas tentang teknik overcomb teman-teman. Jadi tujuan teknik overcomb ini supaya yang offset itu yang masih jigrak-jigrak itu kita potong teman-teman, atau kita konekkan dengan bagian bawah di gradasinya itu tadi teman-teman. Nah, terlihat teman-teman di situ saya mengambil yang masih menonjol keluar, karena kalau itu tidak kita ambil dia akan seperti membatok kayak gitu teman-teman. Dan itu menurut saya kurang enak dilihat. Oleh karena itu kalian yang baru mau belajar itu harus bisa teman-teman menggunakan teknik overcomb ini teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya teman-teman, terlihat bahwasannya masih ada garis guideline yang kita buat di awal tadi teman-teman. Itu masih terlihat teman-teman. Dan untuk cara menghilangkannya di sini saya menggunakan clipper saja tanpa guard. Dengan tuasnya itu saya open teman-teman, dengan syarat memang harus memakai ujung-ujung mata pisau teman-teman. Jadi di sini kita memakai ujung-ujung mata pisau. Nah, terlihat teman-teman kalau kita memakai ujung-ujung mata pisau, garisnya itu sudah langsung pudar teman-teman. Sudah langsung hilang dan gradasinya pun lebih jos dan mantap teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kemarin ada yang nanya, kenapa nggak memakai semua mata pisau bang, katanya. Terus saya jawab, kalau kita memakai semua mata pisau teman-teman, itu kita akan susah teman-teman. Positif kalau kita memakai semua mata pisau, itu positif akan membuat garis batas baru teman-teman. Nah, kalau kita sudah membuat garis batas baru, itu akan susah nanti teman-teman. Bakal susah, kita mulai dari awal lagi dalam menghilangkan garis batasnya teman-teman. Jadi ngulang-ngulang seperti itu teman-teman kalau kita memakai semua mata pisau. Oleh karena itu teknik untuk menghilangkan garis memang seperti video yang sudah saya bahas sebelumnya itu teman-teman, itu menggunakan ujung-ujung mata pisau saja teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya di bagian bawah di sini saya menggunakan trimmer saja teman-teman. Jadi kita haluskan menggunakan trimmer, jadi nanti dia lebih halus gradasinya teman-teman, lebih halus, lebih terlihat gradasinya. Nah, terlihat teman-teman bahwasannya itu memudar sekali teman-teman. Kalau kita pengambilannya tadi di tengah-tengah itu nggak bakal seperti ini teman-teman hasilnya teman-teman. Gatelannya kita ambil tengah-tengah itu akan tipis sekali tingkat gradasinya teman-teman, karena rambutnya ini memang rambut ikal yang agak tipis dan ngembang seperti itu teman-teman. Kita bersihkan dulu, kita lihat mana yang belum rapi teman-teman. Dan setelah selesai kita pindah ke bagian sebelah kiri teman-teman. Jadi tekniknya sama teman-teman. Di sini untuk bagian sebelah kiri ini saya sudah sampai ke guard 0,5 tadi teman-teman. 0,5. Jadi langsung kita urutkan saja menggunakan guard nomor 1 close teman-teman. Di sini guard nomor 1 close untuk memotong bagian atasnya sedikit teman-teman. Pengambilan untuk guard 1 close ini itu sekitar 1 jari saja teman-teman, jangan terlampau tinggi, karena kalau terlampau tinggi itu nanti akan mencowok bagian atasnya teman-teman. Oleh karena itu di sini saya menggunakan guard 1 dengan tuas close itu tidak terlalu tinggi pengambilannya teman-teman. Nah, terlihat bahwasannya gradasinya itu sudah mulai terbentuk teman-teman di guard 1 ini. Tinggal kita menghaluskan lagi sedikit di bagian atasnya itu teman-teman.
Jadi tinggal kita openkan saja untuk tuas guard nomor 1 itu nanti teman-teman. Jadi perhatikan di tuasnya teman-teman. Nah itu sudah saya open teman-teman untuk tuasnya, yaitu kita potong bagian atasnya sedikit dari guard 1 close tadi teman-teman. Jadi seperti itu urutannya teman-teman. Jadi kita ulangi lagi urutannya dari bagian bawah itu. Paling bawah yaitu kita trimmer, untuk bagian atasnya sedikit clipper saja tanpa guard, dan bagian atasnya sedikit lagi itu kita menggunakan guard 0,5 close, atasnya sedikit lagi itu kita menggunakan guard 1 close, dan atasnya sedikit lagi itu kita menggunakan guard 1 open, dan untuk bagian paling atas itu guard nomor 2 close teman-teman. Jadi urutannya kalau kita urutkan dari bawah, urutannya seperti itu teman-teman. Dan selesai kita menggunakan teknik overcomb supaya hasilnya lebih presisi, lebih halus, dan gradasinya lebih jos teman-teman. Terlihat bahwasannya sudah mulai memudar, tidak ada yang offset lagi teman-teman, karena di sini sudah kita overcomb. Dan untuk bagian depan itu ikal sekali teman-teman, oleh karena itu hati-hati pengambilannya. Karena kalau bagian ikal di bagian depan itu, kalau pengambilannya banyak di teknik overcomb ini, dia akan mencolok teman-teman. Itu menurut pengalaman saya, karena saya sering waktu itu saya ketemu model rambut yang ikal dan tipis, dan saya overcomb di bagian depannya itu dia pengambilannya banyak teman-teman. Ternyata itu bagian tipis teman-teman. Oleh karena itu untuk bagian depannya itu kita hati-hati banget teman-teman. Jadi jangan tergopoh-gopoh, jangan buru-buru, biasa saja teman-teman. Yang penting hasil cukuran kita itu bagus teman-teman. Kalau sudah bagus, nanti customer sendiri yang menilai kita, dan customer lain akan menyusul, akan cukur sama kita teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Karena memang kalau kita pengen dicari orang, kita harus memberikan kepada orang tersebut kualitas yang terbaik teman-teman. Jadi kita memang benar-benar belajar bagaimana cara mencukur rambut yang baik, yang bagus, yang tidak ketinggalan zaman pokoknya teman-teman. Kalau gradasi ya kita gradasi, kalau model-model lanjutnya kita ikutin saja teman-teman. Yang penting kita tidak gaptek teman-teman, atau tidak ketinggalan tren-tren yang ada sekarang teman-teman. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu kalau mencukur rambut dia tidak lihat lagi apa yang sudah kita tempel teman-teman. Maksudnya foto-foto kan ada yang kita tempel tuh, foto model rambut atau banner rambut itu sudah kita tempel. Itu kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu nggak lihat itu lagi teman-teman. Jadi mereka sudah bawa model sendiri dari HP mereka, dari TikTok atau dari Google, mereka langsung berikan modelnya di HP itu teman-teman. Oleh karena itu kalau kita ketinggalan, kita bakal susah teman-teman. Jadi saran saya kita tetap terus belajar, jangan bosan-bosan belajar. Dan saya pun di sini masih belajar teman-teman. Kalau kalian ada teknik-teknik saya yang kurang pas, ya monggo diberikan saran dan komentarnya, itu nggak apa-apa teman-teman. Itu menurut saya bagus sekali, karena saya pun pengen terus belajar untuk kedepannya teman-teman. Nah kita langsung saja bahas lagi ke videonya teman-teman. Jadi untuk bagian atas dia dirapikan saja. Jadi kita potong bagian ujungnya teman-teman, sekitar 2 atau 3 cm saja. Kita potong bagian ujung-ujungnya. Dan untuk memotong bagian atas ini saya mulai dari bagian sebelah kiri teman-teman. Jadi bagian kepala atas bagian sebelah kiri itu saya mulai dari sana teman-teman, untuk membuat polanya teman-teman. Jadi untuk membuat polanya saya mulai dari situ. Setelah itu untuk bagian tengah dan bagian sebelah kanan itu tinggal ngikutin pola dari awal di sebelah kiri itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya teknik sendiri atau yang memulai dari tengah, yang seperti saya lihat video YouTube teman-teman kita, senior kita itu, dia memulai dari tengah teman-teman untuk membuat polanya, itu ya monggo sekali teman-teman. Karena memang beda cara tetapi hasilnya tetap sama teman-teman. Karena tetap sama, saya pun memilih untuk memulai dari bagian kepala atas sebelah kiri teman-teman. Jadi seperti itu, dan menurut saya itu lebih menghemat waktu, sehingga kita bisa gimana ya, cepat pengerjaannya, tetapi hasilnya itu sama saja teman-teman dengan
pengambilannya yang membuat pola di bagian tengah teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Dan bagian belakang pun kita potong teman-teman, tetapi itu tidak terlihat. Jadi pengambilannya saya seperti itu teman-teman. Pengambilan dari bagian belakang teman-teman. Dan untuk bagian line up depan ini kita hati-hati banget teman-teman. Kalau customer tidak merequest, sebaiknya kita jangan inisiatif untuk membuat line itu teman-teman. Karena ini rawan sekali teman-teman. Bagian depan ini memang rawan sekali. Karena ada salah satu saya yang lihat video-video sebelumnya itu, yang senior-senior kita itu, dia pengalamannya itu jadi nge-M teman-teman, bagian depannya itu teman-teman. Jadi menurut saya kalau kita tidak di requestkan atau tidak diminta untuk memotong bagian depan, itu sebaiknya kita jangan teman-teman. Karena ya itu nanti teman-teman resikonya seperti itu. Dan di video kali ini untuk requestan customer teman-teman. Jadi memang customer itu pengen bener-bener rapi. Jadi di bagian depannya saya rapikan sedikit teman-teman, tapi tidak terlalu dalam teman-teman. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau ada saran dan komentarnya tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Dan thank you sudah menonton.